Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dasar perpajakan, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut karakteristik dari pajak yaitu sebagai berikut. 1. Iuran wajib yang dapat dipaksakan. 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 3. Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak. 4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. 5. Pajak diperuntukkan untuk keperluan umum membiayai pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara. Fungsi pajak. Pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini bisa disebut dengan fungsi yang terpenting bagi negara. Juga disebut dengan fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. 2. Fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadi semua situasi yang ada di suatu negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut. 3. Fungsi stabilitas. Pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Jenis-jenis pajak. Berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah 1. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang PPH. Pengertian penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. 2. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. 3. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud dengan secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam daerah pabean. Pemungutan pajak ini berlaku untuk siapapun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi barang dan jasa,
baik itu pribadi atau individu, badan usaha, atau perusahaan. Karakteristik pajak pertambahan nilai dalam undang-undang adalah pajak tidak langsung, maksudnya antara pihak pemegang beban pajak dan pihak penanggung jawab yang berkewajiban melapor adalah subjek pajak yang berbeda. B. Multitahap, maksudnya adalah pajak dikenakan setiap adanya kegiatan produksi atau distribusi akan dikenai pajak yang berbeda. C. Pajak objektif, harus sesuai dengan ketentuan yang terutang dalam hukum berkaitan dengan objek pajaknya. D. Bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetap juga jasa. 4. Pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak. Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111. Ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum perpajakan meliputi pengertian fungsi pajak, pengelompokan pajak, jenis-jenis pajak, serta tata cara pemungutan pajak. Tata cara perpajakan. Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. 2. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 3. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat 1 dan ayat 2. B. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan di samping tempat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. 4. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan. Apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. 5. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dan ayat 3 dan ayat 4 termasuk penghapusan nomor pokok wajib pajak dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Contoh kasusnya, PT Asia Agri Group adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas. Perusahaan milik Sukanto Tanoto menurut majalah Forbes tahun 2006, Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar sekitar 25,5 triliun. Selain PT Asia Agri Group terhadap perusahaan lain yang berada di bawah naungan grup Raja Garuda Mas diantaranya Asia Pacific Resources International Holdings Limited atau disebut April,
Indorayon, Textix, Starterix International, dan Pacific Oil dan Gas secara khusus. PT Asia Agri Group memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT Asia Agri Group merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. Penyelesaiannya, PT Asia Agri Group telah diduga melakukan penggelapan pajak tax evasion selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum lagi kelar penyidikan berkembang wacana mengenai penyelesaian kasus itu di luar pengendalian. Hal ini sangat menggelisahkan kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Tanpa pandangan bulu, sangat ironis jika para penjahat kelas seri ditangkap, ditembaki, disidangkan, dan dimasukkan UI. Sementara itu, penjahat kerah putih (white collar criminal) yang mengakibatkan kerugian besar pada negara justru dibiarkan melenggang karena kekuatan kapitalnya. Meski peraturan perundangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelap pajak dari ketok palu hakim pengadilan. Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membuka peluang out of court settlements bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian, kasus berakhir case closed. Jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.